Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pusat biaya. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami yaitu Adinda Putri Desinta, NIM 90, Brilan Atika Rahma, NIM 96, Linda Dwi Mawarni, NIM 159, Risma Yuwanita, NIM 168, Miftakul Jannah, NIM 169, Amalia Fianti, NIM 172, Rival Vindi, NIM 223. Pengertian pusat biaya. Pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai atas dasar biaya yang terjadi di wilayah yang menjadi wewenang manajer tersebut. Pusat biaya tidak dinilai dalam bentuk keluarannya. Hal ini karena yang pertama, manajer pusat biaya tidak dapat mengendalikan pendapatan penjualan atas keluaran yang dihasilkannya. Yang kedua, pada umumnya output atau keluaran dari suatu pusat biaya sangat sulit untuk diukur secara kuantitatif. Pembagian pusat biaya. Pusat biaya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pusat biaya teknik. Merupakan pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi mempunyai hubungan fisik yang erat dan nyata dengan keluarannya. Contohnya seperti departemen produksi, manajer produksi bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber yang berada di bawah wewenangnya. Pembagian pusat biaya yang kedua yaitu pusat biaya kebijakan. Pusat biaya kebijakan merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan secara proporsional atau hubungan fisik yang nyata dengan keluarannya. Contohnya seperti Departemen Akuntansi, Departemen Penelitian, dan Perkembangan. Efisiensi pusat biaya teknik diukur atas dasar hubungan antara masukan dan pengeluarannya dengan biaya standar sebagai tolak ukur. Sedangkan pada proses pengendalian pusat biaya kebijakan dimulai dari penyusunan anggaran biaya oleh manajer pusat biaya kebijakan yang bersangkutan dan diusulkan kepada manajemen puncak. Selanjutnya ada pengendalian pusat biaya. Yang pertama ada penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran ini ada perbedaan proses penyusunan anggaran antara pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Pada pusat biaya teknik yang pertama adalah menentukan besarnya keluaran yang akan dihasilkan dalam jangka waktu dan mutu tertentu. Yang kedua, menyusun anggaran biaya yang efisien. Sedangkan di pusat biaya kebijakan yang pertama, penentuan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang, baik pekerjaan rutin ataupun tugas khusus. Yang kedua, menyusun anggaran biaya untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut, baik anggaran tugas rutin maupun anggaran tugas khusus. Yang kedua ada tipe pengendalian. Cara pengendalian yang terjadi pada pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya jika di pusat biaya teknik, dasar pengendaliannya adalah biaya standar. Biaya standar sendiri bermanfaat untuk menyusun anggaran biaya dalam departemen yang bersangkutan, mendorong manajer untuk mempertahankan efisiensi maksimal atau meminimalkan biaya untuk menghasilkan keluaran tertentu, menilai efisiensi pusat biaya teknik dengan membandingkan antara standar dengan realisasi. Sedangkan di pusat biaya kebijakan yang pertama, dasar pengendaliannya terfokus pada keterlaksanaan tugas atau kegiatan. Pengendalian dilakukan dengan cara menetapkan tugas dan tingkat usaha yang akan dilaksanakan, menyusun anggaran yang jumlahnya sedekat mungkin dengan sesungguhnya untuk pelaksanaan tugas tersebut. Yang ketiga ada pengukuran prestasi. Perbedaan pengukuran prestasi yang terjadi pada pusat biaya teknik dengan pusat biaya kebijakan juga berbeda. Pada pusat biaya teknik, yang pertama, laporan prestasi digunakan untuk menilai efisiensi. Kedua, anggaran digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian. Dan yang ketiga, tingkat efisiensi yang dicapai menggambarkan prestasi manajer. Sedangkan di pusat biaya kebijakan, laporan prestasi tidak digunakan untuk menilai efisiensi. Yang kedua, anggaran merupakan kesanggupan untuk melaksanakan tugas dengan biaya yang ditetapkan dalam anggaran tersebut. Yang ketiga, laporan prestasi menggambarkan bahwa tugas telah dilaksanakan dengan biaya yang telah dianggarkan.
4. Pemilihan manajer. Salah satu syarat penting dalam pemilihan manajer yakni kemampuan teknisnya, yaitu mampu mengendalikan tugas-tugas yang dilaksanakan departemen yang dipimpinnya. Selain itu, kemampuan manajerial, yaitu mampu menjadi pengelola departemen yang dipimpinnya, sehingga dapat mengatur pelaksanaan tugas-tugas ke arah pencapaian tujuan perusahaan. 5. Pemeliharaan iklim organisasi atau perusahaan. Indikator adanya iklim yang baik dan sehat dalam perusahaan antara lain adanya pengakuan atau penghargaan terhadap semua tugas yang dilaksanakan oleh para pelaksana, adanya perhatian dari para pelaksana terhadap biaya dalam melaksanakan tugasnya sehingga biaya yang terjadi tidak melampaui anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya, adanya kesadaran dari para pelaksana bahwa anggaran biaya merupakan batas atas untuk melaksanakan tugasnya. 6. Penentuan proporsi biaya teknik. Perlu disadari bahwa tidak seluruh biaya yang terjadi dalam pusat biaya kebijakan merupakan biaya kebijakan. Sekalipun dalam jumlah yang relatif kecil, biaya dalam pusat biaya kebijakan mungkin merupakan biaya teknik. Tugas-tugas rutin biasanya merupakan biaya teknik, sehingga masukan atau keluarannya terdapat hubungan fisik yang dapat dinilai efisiensi dan efektivitasnya. Contohnya seperti Departemen Pengelolaan Data Elektronika. Pelaksanaan entry data dapat dihubungkan antara biaya dengan keluarannya. Dengan mengetahui proporsi biaya teknik dan biaya kebijakan yang terjadi, maka dapat dilakukan pengendalian dengan baik, meskipun jumlahnya relatif kecil. Jenis pusat biaya kebijakan. Pada umumnya, pusat biaya kebijakan pada suatu perusahaan ada 3 macam, antara lain 1. Pusat administrasi dan umum, merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai penentu strategi kebijakan, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi atau perusahaan. Contohnya manajemen puncak, manajemen divisi, departemen akuntansi dan keuangan, departemen pengendalian intern, dan departemen humas. 2. Pusat pemasaran, merupakan pusat pendapatan dan pusat biaya. Kegiatan pusat pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kegiatan untuk memperoleh pesanan dan kegiatan untuk melayani pesanan. Jenis pusat biaya kebijakan. Pusat penelitian dan pengembangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain yakni yang pertama penelitian dasar, yang kedua plan terapan, yang ketiga pengembangan, yang keempat pilot plan testing, yang kelima manufacturing, yang keenam tes pemasaran. Yang pertama penelitian dasar ialah penelitian dasar sering disebut dengan penelitian murni, yaitu penyelidikan atas gejala-gejala tanpa menentukan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Kegiatan ini dilakukan atas dorongan keingintahuan terhadap gejala-gejala yang terjadi. Yang kedua yakni penelitian terapan, yaitu penelitian yang dirancang untuk mengidentifikasikan atas penerapan potensi ilmu pengetahuan agar dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan arah keilmuan tersebut. Yang ketiga yakni pengembangan, merupakan kegiatan yang bertujuan menerapkan dan meningkatkan suatu potensi sehingga dapat menjadi suatu model yang baru, baik dalam proses maupun hasilnya, dengan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat yakni pilot plan testing, yaitu kegiatan yang berupa pengujian atas efisiensi dan efektivitas suatu model hasil pengembangan yang diterapkan. Yang kelima yakni manufacturing, yaitu kegiatan yang kaitan dengan perancangan, pembuatan, dan perakitan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses yang baru untuk menghasilkan keluaran baru. Yang terakhir yakni tes pemasaran, merupakan kegiatan pengujian pemasaran suatu produk yang dihasilkan dengan proses yang baru kepada para konsumen. Sekian dan terima kasih atas presentasi kelompok kami. Billahi fisabil haq fastabil khairat nun kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.